Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R.A. Fania Isma Taskia dengan NIM 0660320049 dari kelas MPIB akan menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme atau yang sering kita ketahui dengan sebutan plagiat adalah suatu tindak kejahatan akademik yang terdapat di dalamnya pencurian ide-ide, gagasan, atau karangan orang lain yang tidak mencantumkan sumber aslinya atau seolah menjadikannya seperti milik karya sendiri. Plagiarisme atau yang sering kita ketahui dengan sebutan plagiat adalah suatu tindak kejahatan akademik yang terdapat di dalamnya pencurian ide-ide, gagasan, atau karangan orang lain yang tidak mencantumkan sumber aslinya atau seolah menjadikannya seperti milik karya sendiri. Tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama, ada plagiarisme kata atau word of word plagiarism. Plagiarisme ini menggunakan kata-kata dari penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang kedua, ada plagiarisme sumber atau plagiarism of source. Plagiarisme ini menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Dan yang ketiga adalah plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Plagiarisme ini mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain atau mengambil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah self-plagiarism. Plagiarisme ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan juga mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang dimaksud dari self-plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti, sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Teknik-teknik parafrase. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang parafrase. Parafrase adalah salah satu cara untuk meminjam gagasan atau ide dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Adapun teknik-teknik parafrase yang pertama yaitu merubah dari klausa ke frase atau sebaliknya. Contoh, merubah dari klausa ke frase. Setelah Ali belajar kitab, dia tertidur. Menjadi, setelah mempelajari kitab, Ali tertidur. Dan yang kedua, merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung atau sebaliknya. Contoh, merubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Saleh berkata, saya siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Menjadi, Saleh berkata bahwa dia siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Dan yang ketiga, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Contoh, merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Rahman akan melamar Fatimah setelah wisuda akhir tahun. Menjadi, setelah wisuda akhir tahun, Fatimah akan dilamar oleh Rahman. Yang keempat adalah merubah sinonim. Contoh dari merubah sinonim. Hasan merasa nyaman dengan istrinya. Sinonim dari nyaman adalah bahagia. Jadi bisa dirubah menjadi Hasan merasa bahagia dengan istrinya. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah merubah bentuk kata. Contoh merubah bentuk kata. Memakai kata keterangan untuk mengganti kata sifat. Memakai kata kerja untuk mengganti kata benda. Contohnya, Alia menulis kaligrafi dengan cepat. Menjadi, Alia adalah penulis kaligrafi yang cepat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.